wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Revika Komalasari, bisa dipanggil Rey, dengan NIM 2011/90084. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menjelaskan kembali atau mereview atau meresum tentang bab 3 dan bab 4 dalam buku ini. Jadi bab 3-nya itu mengenai fungsi sastra dan bab 4-nya itu mengenai teori kritik dan sejarah sastra. Itu buku Teori Kesusastraan Rena Wallace dan Austin Warren. Bab 3 dan bab 4. Jadi sebelum saya menjelaskan bab 3 dan bab 4 yang saya ketahui dalam buku ini, ada yang tahu apa itu sastra? Mungkin ada yang tahu, ada yang belum ya. Jadi sastra itu adalah ruang dialektika atau ruang di dalam imajiner, ruang dalam bentuk imajiner, episten atau wacana tentang apa saja. Ilmu sastra adalah cara untuk bisa memahami ruang itu. Selanjutnya kita langsung saja ke fungsi sastra. Ada yang tahu fungsi sastra? Saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui. Jadi fungsi sastra, menurut Edgar Allan Poe, melontarkan bahwa fungsi sastra itu merupakan sarana untuk menghibur dan mengajarkan sesuatu. Menurut sejumlah teoretikus, fungsi sastra adalah membebaskan pembaca dan penulis, ingat, pembaca dan penulis dari tekanan emosi. Mengekspresikan emosi berarti membebaskan diri dari emosi itu. Jadi seperti contohnya membuat puisi. Nah, di sini pasti ada yang suka buat puisi atau kata-kata. Misalnya puisi tema sedih. Kita akan meluapkan emosi sedih kita itu ke dalam puisi itu tadi, sehingga orang yang membacanya terhanyut seperti itu. Marah juga seperti itu. Orang akan ikut kesal dengan membaca puisi kita tadi. Selanjutnya kita beralih ke bab 4. Bab 4 yaitu tentang teori, kritik, dan sejarah sastra. Dalam wilayah studi sastra, perlu ditarik perbedaan antara kritik sastra, teori sastra, dan sejarah sastra. Yang pertama-tama yang harus dipilah adalah perbedaan sudut pandang yang mendasar. Jadi antara ketiga itu, antara teori, kritik, dan sejarah sastra, itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Teori sastra adalah prinsip, kategori, dan kriteria yang ada pada sastra itu sendiri. Sedangkan kritik sastra adalah studi karya-karya konkret atau pendekatan statis. Dan sejarah sastra adalah mempelajari dan menyatukan antara sejarah sastra masa lampau dan dengan sejarah sastra masa kini. Jadi masa lampau dengan masa kini itu disatukan di dalam sejarah itu tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai bab 3 dan bab 4 dalam